Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Setian Lintang. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menginstal dan menjalankan Slims untuk pemula. Hal yang pertama perlu kita perhatikan adalah harus membuka browser dan mengetikkan slims.web.id pada kolom pencarian. Setelah website terbuka, di sini tersedia beberapa menu dan kita klik menu download. Nah, lalu di sini banyak tampilan versi Slims yang bisa kita download. Di sini ada Portable Slim, Source Code, Union Catalog, dan Nayanes. Yang pertama itu ada Portable Slims. Yang ini itu sudah termasuk satu paket karena kita tidak perlu mendownload SAM. Dan di sini itu tapi hanya bisa digunakan untuk user Windows. Yang kedua ada source code, itu tersedia untuk semua platform, bisa Linux, Microsoft maupun macOS. Ekstrak ke directory webroot dan lanjutkan menginstal menggunakan browser. Adalah aplikasi yang berbasis web untuk membuat katalog Union dari aplikasi berbasis Slim. Dan yang keempat itu ada Nayanes. Sebenarnya Nayanes ini merupakan kata kebalikan dari Senayan. Nah, yang merupakan aplikasi berbasis web untuk pencarian federasi secara real time ke semua aplikasi berbasis Slims, baik yang disediakan sebagai perangkat lunak gratis maupun open source. Di sini saya akan mempraktekkan cara mendownload Slims jenis portable atau PS Slim karena penggunaan dan instalasinya sangat mudah. Kita hanya perlu memilih yang 34 atau 64 bit karena menyesuaikan masing-masing. Kemudian kita klik saja, nanti akan masuk ke menu download. Nah, di sini kita harus memindahkan file dan saya mindahkan ke data E atau local disk E. Nah, kita tunggu sebentar, kemudian kita akan mengekstrak file dengan cara klik kanan, kemudian pilih ekstrak file dan tunggu beberapa saat. Setelah ekstrak selesai, kita selanjutnya membuka file ini PS Slim, kemudian kita buka lagi AMD dan klik dua kali file HTTP, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita minimize dulu dan yang kedua kita buka MariaDB. Nah, seperti ini. Nanti kita tinggal klik allow access saja. Kita masuk ke browser dan ketikkan localhost 28089. Ini merupakan halaman awal dari Slims dan halaman ini merupakan halaman tampilan untuk user. Ketika kita scroll ke bawah, nanti kita akan melihat tampilan buku-buku. Nah, buku-buku tersebut ibaratkan buku yang akan nantinya bisa dipinjam oleh user dan pengguna. Selanjutnya kita masuk ke information untuk mengedit Senayan yang akan kita gunakan. Caranya dengan kita mengganti URL ini dengan yang libinfo itu diganti dengan login. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, username dan password, dan kita isi saja. Untuk pemula itu username admin dan passwordnya itu admin. Tetapi di sini saya menggunakan akun saya karena saya sudah sempat mendaftar, yaitu Dina Setian Lintang, dan ini saya sedang mengetikkan password saya.
Nah, ini tampilan awal dari Slims di sini pada menu home, dan saya sudah masuk sebagai pustakawan. Hal yang paling awal itu kita perlu men-setting Slims dengan masuk ke menu sistem. Di sini kita bisa mengganti nama perpustakaan. Seperti saya itu perpustakaan Isamatua 5. Selanjutnya kita bisa mengganti logo perpustakaan dengan klik browse, lalu akan masuk ke menu explorer dari laptop kita. Nah, lalu kita pilih filenya. Kita juga bisa men-setting bahasa yang akan kita gunakan, atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lain, tetapi saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita scroll, kemudian dan save setting. Nah, ini hasil setelah kita men-save settingan. Nah, di sini sudah terlihat logo perpustakaan. Lalu kita bisa masuk ke menu bibliografi. Di menu bibliografi kita bisa menginput buku baru, atau melihat bibliografi list. Nah, ini ada list-list yang sudah tersedia dari Slims. Kemudian kita bisa add new bibliografi. Di sini kita sudah bisa mengentry data dari buku. Seperti saya ini akan mengentry buku dari Terelie yang berjudul Selamat Tinggal. Kemudian kita mengisi nama pengarang, yaitu Terelie ya di sini, dan kita ketikkan saja namanya. Setelah sudah, nanti kita klik insert to bibliography. Kemudian ada menu statement of responsibility, itu bisa kita tulis dengan nama petanggung jawab seperti editor atau yang lainnya. Selanjutnya kita klik edisi. Nah, di sini kita bisa menggunakan edisi 2. Selanjutnya terdapat menu specific detail info, itu digunakan untuk koleksi non printed. Berarti kita di sini kosongi saja karena kita sedang mengisi koleksi tercetak. Selanjutnya di sini ada kode item yang harus kita isi karena nantinya akan berguna untuk dalam proses sirkulasi. Nah, di sini kita klik save saja. Lalu oke. Untuk menu GMT itu kita bisa setting saja teks karena kita sedang melakukan input buku tercetak. Kemudian di content type, media type, dan career type itu biarkan tetap non-set saja. Sedangkan menu frekuensi itu adalah digunakan untuk menginput terbitan terbaru seperti jurnal, majalah, dan lainnya. Lalu pada menu ISBN atau ISSN itu diisi jika buku tersebut memiliki ISBN, tetapi direkomendasikan untuk mengisi tanpa karakter tambahan seperti tanda minus dan lainnya. Nah, di sini kita tulis saja angka-angkanya saja. Kemudian masuk ke menu publisher, itu kita diisi dengan nama penerbit. Di sini saya menggunakan Gramedia Pustaka Utama. Lalu kita perlu menuliskan kapan buku tersebut terbit dan tempat penerbitan buku tersebut. Pada menu catatan itu kita tinggal isi informasi buku seperti halaman dan ukuran.
series title kita kosongkan saja, kemudian kita masukkan kelas klasifikasi dari fiksi yang kita gunakan itu 813. Untuk call number itu kita tuliskan nomor klasifikasi, nama pengarang 3 huruf saja, tulis kapital, kemudian judul buku huruf pertamanya saja ditulis kecil. Kemudian kita masuk ke add subject, itu di sini seriesnya kita fiksi, kemudian insert to bibliografi. Selanjutnya untuk bahasa itu kita tuliskan bahasa bawaan dari buku yang sedang kita input, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Abstrak bisa kita kosongkan, jika mau silakan diisi. Kemudian kita isi cover buku, itu kita bisa dari file explorer kita ataupun dari download dari internet, tetapi domainnya itu harus menggunakan PNG. Selanjutnya ada file attachment, itu diisi jika berformat PDF, biasanya digunakan untuk menginput file ebook. Karena di sini kita sedang menginput koleksi tercetak, maka kita kosongkan saja. Untuk menu related bibliodata itu diisi jika buku tersebut terhubung dengan buku yang lainnya. Tetapi di sini buku Selamat Tinggal itu tidak terhubung, maka kita kosongkan saja. Kemudian ada menu hide in opaque, itu kita klik show saja agar ketika pemustaka itu mencari gampang ditemukan. Selanjutnya itu ada menu promo homepage, itu ya pasti kita klik promote karena kita ingin mempromosikan buku yang sedang kita tulis, kecuali buku tersebut belum rampung dikerjakan. Karena kita sudah mengisi data, maka lebih baik kita mengklik promote saja. Selanjutnya yang paling terakhir itu ada kolom label yang digunakan untuk memberi tanda atau keterangan pada koleksi yang kita inginkan. Misalkan termasuk koleksi favorit, nah kita tinggal klik saja, dan di sini linknya bisa kita kosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian kita klik save. Pada menu bibliografi ini sebenarnya masih banyak lagi pilihan atau menu-menu. Nah seperti ini. Dan kita bisa melihat bibliografi list. Nah ini list yang sudah kita buat tadi sudah masuk bersama list bawaan dari Slims, dan sudah tertera promo to homepage dan favorit title. Selanjutnya kita masuk ke menu membership, dan ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke menu membership. Di sini kita bisa menggunakan ID member apa saja, terserah, tergantung perpustakaannya. Kemudian kita masukkan nama member sesuai dengan identitas pemustaka, sama juga halnya dengan tanggal lahir. Selanjutnya ada member since dan tanggal registrasi, itu kita bisa setting ataupun pada hari itu juga sudah otomatis. Selanjutnya ada expired date, itu kita auto set aja. Kemudian kita pilih institusinya, di sini kita Universitas Diponegoro. Lalu kita menuliskan member type. Nah, sini mahasiswa. Untuk jenis kelamin, sini saya input laki-laki, dan di sini kita menuliskan alamat dari pemustaka. Selanjutnya untuk kode pos atau mail address-nya itu bisa kita kosongkan dan kita tulis PAN number. Intinya yang diisi di sini itu
fleksibel dengan data dari pemustaka. Selanjutnya untuk pending membership, lebih baik kita kosongkan saja karena data mahasiswanya itu sudah lengkap semua. Lalu bisa kita lanjutkan ke foto. Untuk men-input foto dari anggota itu bisa melakukan dari browse ke file explorer kita ataupun kita memfoto langsung, dan kita menggunakan foto PNG ataupun JPEG. Nah, kita klik browse di sini, kemudian foto anggota kita pilih dan open. Oke, selanjutnya kita masuk ke email dari pengguna ataupun pemustaka. Kita tuliskan saja. Pada kolom new password dan konfirmasi new password itu kita bisa kosongkan saja karena nanti agar lebih mudah oleh pemustaka mengakses, lalu kita klik save, lalu oke pada pop-up. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita bisa masuk ke member card printing, tetapi sebelumnya kita perlu setting member card printingnya. Kita mengklik customize saja. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita ganti judulnya seperti kartu anggota perpustakaan. Font header duanya itu bisa kita ganti dengan nama perpustakaan. Dan untuk font teks di sini saya sudah mengikuti dengan bawaan dari Slims-nya. Back headernya juga iya, karena nanti kan kartu itu bolak-balik. Selanjutnya untuk bagian rows itu bisa kita ganti dengan kata-kata yang informatif. Misalnya kita menuliskan kartu ini dipublikasikan oleh perpustakaan Isa Matua 5, dan jika Anda menemukan kartu ini maka dimohon untuk menghubungi pemiliknya. Selanjutnya di sini ada kolom alamat, yaitu kita bisa menuliskan alamat tempat perpustakaan ataupun alamat email dari perpustakaan. Selanjutnya kita bisa mengisi data-data perpustakaan seperti kuota. Di sini kita bisa tulis kepala ataupun kepala perpustakaan, lalu nama pustakawannya atau yang bertanggung jawab, lalu ID-nya. Terus untuk include label, include name itu dan lainnya itu kita bisa klik show saja. Dan untuk logo kita juga bisa setting di sini, mau pilih logo ataupun yang lainnya, menyesuaikan saja. Dan jika sudah itu kita pilih save setting, lalu klik OK pada pop-up. Selanjutnya di sini kita bisa memilih member card printing untuk mencetak kartu anggota. Caranya itu dengan ini dicentang saja kolomnya, terus add to print, lalu OK di pop up, OK kembali, kemudian langsung klik print. Nah, di sini akan memunculkan pre-review kartu anggota. Ini hasilnya, dan kita bisa save menggunakan PDF atau yang lainnya. Kemudian kita klik save, kemudian akan masuk ke file explorer kita dan akan tersimpan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi, yaitu peminjaman dan pengembalian buku. Pada menu ini itu terdapat beberapa bagian yang mulai dari transaksi, pengembalian kilat, aturan peminjaman, sejarah peminjaman, daftar kelambatan, dan reservasi. Nah, untuk melakukan peminjaman itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan ID anggota ataupun dengan open barcode.
Tapi di sini saya akan menggunakan ID anggota saja dan kita ketikkan. Jika sudah, kita bisa klik Start Transaction. Selanjutnya, halaman akan memperlihatkan identitas anggota, kemudian ada peminjaman, pinjaman saat ini, reservasi, denda, dan sejarah peminjaman. Nah, jika ingin melakukan peminjaman, maka kita bisa pilih ini. Yang pertama itu ada loan atau pinjaman. Kita ketikkan ID buku. Misalkan kita di sini ingin meminjam buku yang tadi Terelia Selamat Tinggal, maka kita tuliskan kode buku Terelia Selamat Tinggal. Nah, ini kita pilih, kemudian klik loan, dan sudah terpinjam. Datanya sudah tercetak di sini, terpinjam. Kemudian kita klik finish transaksi. Nah, lalu kita oke. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan sirkulasi pengembalian buku, maka kita bisa mengetikkan ID member para pemustaka di sini. Nah, kemudian jika sudah, kita klik Start Transaction. Nah, di sini keluar ada kotak biru, kita klik saja Return. Lalu klik pop-up OK. Nah, di sini sudah kosong, berarti sudah melakukan pengembalian, dan kita coba cek historinya. Nah, sudah dikembalikan. Cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.